Iya. Yang berikutnya, Pak Pendeta Siregar, apa harapan Bapak kepada warga HKBP, apalagi Bapak sekarang sudah maju dan diberangkatkan menjadi HKBP 1, calon HKBP 1. Apa harapan Bapak kepada warga jemaat HKBP? Yang paling saya harapkan adalah doa dari seluruh jemaat HKBP. Jangan lupa untuk mendoakan seluruh proses yang akan berlangsung pada sinode tahun ini, supaya yang dipilih oleh Tuhan adalah hamba yang sungguh rendah hati, hamba yang berhikmat, dan supaya HKBP mampu untuk terus melakukan perubahan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sekarang, sehingga gereja HKBP boleh menjadi berkat bagi bangsa ini, dan gereja HKBP menjadi saluran sukacita bagi banyak orang, terutama di tengah-tengah kehidupan bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi kami juga mohon didoakan supaya Tuhan berkenan untuk memilih kami sebagai calon Eporus 2024-2028. Ya. Ada yang Bapak mau sampaikan juga kepada pimpinan pusat saat ini? Ya, kami berdoa untuk pimpinan pusat yang akan mengakhiri periode 2020-2024 dengan segala agenda-agenda kegiatan yang telah dilaksanakan, terutama sentralisasi dan dana pensiun yang sudah dapat diatasi. Kami berdoa supaya pimpinan HKBP sekarang dapat melaksanakan seluruh agenda-agenda pelayanan 2024 ini dengan baik, terutama menjelang Sinode Godang, supaya acara Sinode Godang tahun ini berjalan dengan baik dalam terang kasih Kristus dan persaudaraan sejati. Ya. Pertanyaan yang berikutnya, Pak Pendeta Siregar. Kita kan sudah mengikuti pemilu 2024 ya? Iya. Kita memilih presiden dan wakil presiden. Kita sebenarnya sudah tahu siapa pemenang, tapi kita tidak usah menyebut nama karena KPU belum mengumumkan secara resmi. Ya. Ada yang Bapak mau sampaikan kepada presiden kita mendatang dan wakil presiden dalam mimpi bangsa kita ke depan? Ya, seperti Pak Munte tadi sampaikan, tentu kita tetap harus bersyukur bahwa pelaksanaan pemilu yang baru lalu berjalan dengan baik. Saat ini kita sedang menunggu hasil resmi dari KPU, meskipun dari beberapa indikator yang telah ditunjukkan oleh lembaga-lembaga survei tertentu, kita sudah memiliki sebuah gambaran tentang pemenang Pilpres di tahun ini, dan tentu menunggu juga siapa yang akan terpilih menjadi anggota legislatif Indonesia atau DPR RI, DPR tingkat 1 di provinsi dan kota serta kabupaten. Kita berharap dengan proses politik yang demikian panjang bahwa pimpinan bangsa kita dapat segera melakukan nanti rekonsiliasi ya. Menurut saya itu yang terpenting supaya kita boleh menjadi satu bangsa yang berjalan bersama untuk meraih Indonesia emas seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah kita di tahun 2024 kita mencapai tahun Indonesia emas. Dan untuk mencapai ini tentu kita harus bersama-sama bergandengan tangan. Dengan segala perbedaan-perbedaan itu, marilah kita melihat itu sebagai sebuah kekayaan yang dapat terus mendorong segala cita-cita kita bersama untuk menjadi masyarakat Indonesia yang adil makmur serta menuju Indonesia emas. Jadi kami berdoa sebagai pendeta supaya pimpinan kita yang baru nanti dapat merangkul semua komponen bangsa kita, bahkan ya kompetitor-kompetitor yang bertarung dengan mereka juga dapat dirangkul untuk mengadakan sebuah rekonsiliasi nasional, sehingga kepemimpinan baru ini mendapatkan legitimasi yang kuat untuk melanjutkan pembangunan nasional kita. Ya. Satu lagi Pak Pendeta Siregar, banyak juga wakil rakyat atau calon-calon wakil rakyat dari HKBP ya? Iya Pak. Ketika nanti mereka sudah terpilih, ada yang Bapak mau sampaikan kepada mereka? Ya, kepada warga HKBP, terutama yang terpilih sebagai anggota legislatif atau DPR pusat tingkat 1 dan tingkat 2 kota dan kabupaten, kita sebagai pendeta berdoa untuk Bapak dan Ibu yang terpilih menjadi anggota legislatif serta
menitipkan sebuah pesan yang penting untuk kami sampaikan supaya jadilah menjadi warga Kristen yang baik dan menjadi warga negara yang baik dalam tugas sebagai saksi-saksi Kristus untuk dapat bekerja bagi keberlangsungan kehidupan pembangunan bangsa kita, dan jadilah pemimpin yang melayani masyarakat dan tentu menjauhkan segala sikap-sikap yang picik dan sikap partisan ketika sudah menjadi anggota legislatif di negara kita ini, supaya menjadi pelayan masyarakat yang dapat menjadi contoh ya, menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat kita ini. Dan kami juga berdoa supaya dijauhkan dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang dapat merusak ya karir dan membuat nama gereja itu misalnya tercoreng melalui hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan, misalnya seperti korupsi dan tidak melaksanakan tugas-tugas jabatan itu sesuai dengan apa yang dituntut dan diperintah oleh undang-undang kita. Jadi kami berdoa supaya menjadi warga gereja yang baik di tengah-tengah kehidupan sebagai anggota legislator di negara ini. Ya.